Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Di awal film kita akan langsung disambut dengan meriah oleh aksi cocok tanam dan berkegiatan duniawi sepasang kekasih. Yang perempuan bernama Mbak Saibom dan yang laki-laki bernama Mas Sangsang. Lalu scene berpindah ke ruangan lain. Ada seorang tante yang sedang ngobrol dengan ponakannya. Peran tante diperankan oleh Yu Jung Yi alias Mbak Tato yang begitu hot, dan keponakannya yang culun berkacamata ini bernama Tong Fang. Ceritanya Tong Fang ini berkunjung ke rumah tantenya itu, untuk meminta izin tinggal di rumah tantenya. Dia baru saja diterima kuliah di salah satu kampus yang gak jauh dari rumah tante. Daripada keluar biaya kos, lebih baik dia tinggal di rumah tantenya. Singkat cerita, setelah Rama Tama bertamu, si Tong membantu tantenya memasak nasi goreng. Tapi karena dia nggak ngangkat tantenya begitu aduhai, si Tong benar-benar tidak fokus. Selepas makan, tante dan ponakan ini masing-masing pergi istirahat di kamar. Ketika selesai merapikan barang bawaan dan mau tidur siang, tuh terkejut, dia mendengar suara-suara aneh dari kamar tantenya. Karena penasaran, Tong segera menguping di pintu depan kamar tantenya. Ketika Tong berhasil membuka sedikit pintu kamar tantenya, kemudian si Tong terbelalak. Ternyata tantenya sedang melakukan servis rutin apem dan gunung kembarnya di atas kasur. Ketika sedang asyik-asyiknya, tantenya sadar bahwa keponakannya ada di depan kamar. Dengan segera ia berdiri dan langsung membuka pintu. Betapa malunya si Tong karena dia ketahuan mengintip. Tong Fang lalu mencoba mengakui kesalahan dan minta maaf kepada tantenya itu. Tapi bukannya marah dan mengusir ponakannya, tantenya malah ngajak Tong masuk ke kamarnya. Si Tong yang culun itu pun dapat rezeki nomplok. Tanpa basa-basi, Tong disuruh naik ke atas kasur oleh tantenya. Setelah tarik ulur, kemudian sepakat untuk melakukan kolaborasi serabi lempit dan rudal ular derik Black Mamba. Suatu aksi yang jangan ditiru ya teman-teman, dan jangan main-main. Don't play bosku. Keesokan paginya, Tong Fang tampak duduk-duduk santai makan es krim bersama temannya yaitu Mas Sangsang. Tiba-tiba tantenya lewat di depan mereka. Lalu Tong memperkenalkan Mas Sangsang kepada tantenya itu, dan setelah tantenya pulang ke rumah, Mas Sangsang mengatakan pada si Tong bahwa tantenya begitu seksi sekali dan ingin bermain ke rumahnya. Tanpa basa-basi, Mas Sangsang langsung main ke rumah tante. Mas Sangsang seneng banget karena tante itu baik sekali. Dia menyediakan makanan yang enak-enak. Ketika mereka enjoy dengan jajanan yang disediakan oleh tante, si Tong izin keluar sebentar untuk membeli tambahan saus di minimarket terdekat. Entah bagaimana ceritanya, si tante malah menggunakan kesempatan berdua dengan teman ponakannya itu, dengan menunjukkan aliran sungai yang membelah gunung kembarnya. Karena dipancing-pancing, Sangsang langsung saja mengajak tante itu untuk melakukan cocok tanam berdua di tempat lain. Di depan minimarket, si Tong bertemu dengan teman kuliahnya. Dia adalah Saibum yang sejak awal tadi kita tahu adalah pacar dari Mas Sangsang. Mereka sekadar saling menyapa, lalu si Tong pulang. Ketika sampai di rumah tantenya itu, betapa terkejutnya cowok berkacamata culun ini. Ternyata tantenya sedang disikat abis apemnya oleh Mas Sangsang. Suatu pemandangan yang membuat si Tong langsung jatuh mentalnya. Keesokan paginya, Mas Sangsang ngedate dengan Mbak Saibum. Setelah jalan-jalan, mereka mampir di warung makan untuk makan bersama akhir pekan. Tak lupa mereka berdua mampir di hotel untuk melakukan cocok tanam malam harinya. Ketika berpamitan sama-sama pulang ke rumah, Mbak Saibum ini merasakan ada yang aneh dari pacarnya. Ia memutuskan menguntit dan membuntuti Mas Sangsang. Ketika Mas Sangsang terlihat masuk ke sebuah rumah, yaitu rumahnya si tante, Saibum pun kaget karena di belakangnya sudah ada si Tong Fang. Penasaran kenapa teman kuliahnya itu mengendap-endap malam-malam sampai ke rumah tantenya. Dua teman satu kampus itu kemudian pergi berdua untuk makan dan curhat-curhatan. Karena stres dengan kelakuan pacarnya yang mencurigakan, Mbak Saibum memutuskan untuk mabuk-mabukan saja, dan mereka pun terlena melakukan kegiatan bercocok tanam dalam pergenjotan duniawi. Keesokan paginya, kekesalan Mbak Saibum masih menyisakan residu-residunya. Mbak Saibum melabrak rumah yang kemarin dimasuki pacarnya. Langsunglah Saibum beradu mulut dengan si tante, dan si tante tidak mengerti ngapain ini cewek aneh masuk ke rumahnya dan langsung marah-marah. Ketika mereka sedang adu besar-besaran emosi maksudnya, si Tong dan Mas Sangsang dating. Di depan si tante dan keponakan itu, Mbak Saibom langsung bertukar jigong dengan pacarnya yaitu Mas Sangsang, berniat sengaja manas-manasin si tante yang diserangnya, dan dicurigai sebagai pelakor sejak tadi. Karena Mas Sangsang dan Mbak Saibom ini nggak punya malu, kemudian mereka melancarkan aksi cocok tanam di depan tante. Si tante juga tidak mau kalah. Secara terstruktur dan terencana, mereka berempat adu cocok tanam dan berkegiatan duniawi di rumah si tante.
Singkat cerita, karena kejadian aneh itu, si Tom dan Mas Sangsang malah timbul ide gila lain. Mbak Saebom lantas dicampakkan, dan mereka malah berencana bermain dan belajar bersama si Tante. Setelah menelpon dan mengatur strategi, kita akan melihat suatu aksi beng-beng antara si Tante ganas bersama ponakan dan teman ponakannya. Emang dasarnya semuanya sudah kecanduan perwujudan duniawi. 3 orang itu akhirnya saling jual beli serangan di rumah si Tante. Kacau, dan film pun berakhir bahagia.